Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para umat Buddha dimanapun Bapak Ibu, para upasakan dan upasika berada, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan Dhamma Sang Buddha, yaitu tentang berbicara benar. Berbicara benar sangat penting sekali kita ketahui. Jangan sampai menjadi umat Buddha kurang mempunyai etika dalam berbicara. Sebab kalau orang tidak mengetahui etika tentang kesopanan berbicara, tentunya ini akan bisa berefek negatif bagi kita, bahkan juga bisa berakibat fatal bagi kita. Kita bisa tidak diterima di kalayak rame, kita tidak bisa diterima di kalangan orang banyak karena tidak bisa menempatkan diri di mana kita harus berbicara, di mana kita harus bersosialisasi diri lewat perkataan maupun ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita. Lebih-lebih kita harus menghindarkan diri dari kata-kata yang kasar, yang menyakitkan bagi pihak lain. Dengan menahan diri dari perkataan-perkataan yang kasar, baik itu kepada bawahan-bawahan kita maupun kepada orang lain, yang akan menyebabkan perkataan kasar itu menyebabkan orang akan sakit hati, dan perkataan kasar itu akan membekas, akan disimpan dalam pikiran mereka, dalam benak hati mereka. Dia akan menimbulkan satu hal yang tidak kita inginkan, yaitu rasa dendam kepada pihak yang pernah kita maki, yang pernah kita katakan dengan kekasaran-kekasaran kita. Namun hendaknya kita memilih kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang bisa menyenangkan hati mereka, yang enak didengar, enak di telinga, dan bersikap ramah, masuk ke dalam hati, berbudi bahasa, dan menggembirakan, sehingga bisa disukai oleh setiap orang yang mendengarkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sering kita sendiri di saat kita menerima telepon maupun di saat membalas WA, SMS, kita sering menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang menyudutkan orang, yang membuat sakit hati orang, yang membuat orang tersinggung. Akibatnya hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan teman, dengan relasi bisa akan terganggu, sehingga kita malah akan mendapatkan kerugian-kerugian. Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya volume 67 mengatakan demikian. Buddha memperhatikan tentang bagaimana kita berbicara sehingga dapat membuat kata-kata kita menjadi alat komunikasi yang positif dan efektif. Buddha selalu berbicara dalam cara yang bersungguh-sungguh dan bermanfaat untuk membuka pikiran. Ini membuktikan Sang Buddha penuh perhatian, sangat perhatian kepada umat, bahwa bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan itu bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain, sehingga kata-kata, ucapan-ucapan itu akan membuka wawasan mereka, akan membuka pikiran dan hati mereka. Beliau meminta para pengikutnya untuk berbicara tanpa tergesa-gesa atau tanpa keraguan
dengan nada lemah lembut, serta menggunakan bahasa yang baik, jelas, mengalir bebas, bermakna, dapat dimengerti, dan tidak memihak. Ini ditulis dalam Anguttara 11 volume 51 dan volume 81 dan 96. Berbicara dengan cara demikian membuat interaksi sosial biasa menjadi lebih menyenangkan dan harmonis. Mengajarkan dhamma dengan cara demikian membuatnya lebih menarik dan meyakinkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pentingnya berbicara tanpa tergesa-gesa. Tentunya kalau kita berbicara dengan tergesa-gesa, terburu-buru, orang yang kita ajak bicara itu tidak bisa menerima dengan jelas. Sehingga seseorang yang tidak bisa menerima perkataan kita, pembicaraan kita, atau pesan kita tidak jelas, bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dengan kesalahpahaman tentunya ada efek risiko yang akan dialami oleh kedua belah pihak, kita yang menyampaikan pesan itu maupun mereka yang menerima pesan tidak bisa menerima sepenuhnya apa maksud dan tujuan pembicaraan atau perkataan yang kita berikan kepada mereka. Dan juga hendaknya kita di saat berbicara tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung tipu muslihat, sehingga sesuatu yang tidak mengandung kebohongan itu di saat kita berbicara kepada orang lain itu penuh dengan keyakinan diri dan bebas dari keraguan-raguan. Dan suara yang kita keluarkan hendaknya juga jangan sampai yang terlalu lemah maupun terlalu keras, yaitu kita dengan bahasa yang lemah lembut, menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dimengerti, mudah dipahami oleh mereka yang kita ajak bicara. Dan perkataan itu hendaknya mengandung makna, mengandung arti, dan bisa dipahami oleh semua pihak. Itulah beberapa kriteria yang diwejangkan oleh Sang Buddha kepada kita semua. Tentunya wejangan ini sangat berharga. Bagaimana kita harus bisa berkomunikasi, bagaimana kita harus menggunakan mulut kita. Di samping untuk makan, untuk minum, mulut kita bisa kita gunakan untuk menjalin komunikasi, keharmonisan kepada orang lain. Belum meminta para pengikutnya untuk berbicara tanpa tergesa-gesa. Saya ulangi lagi, tanpa keraguan, dengan nada lemah lembut serta menggunakan bahasa yang baik, jelas, mengalir bebas, bermakna, dapat dimengerti, dan tidak memihak. Di saat berbicara kita pun juga harus memperhatikan sikap badan kita, sikap fisik kita. Syukur sebagai orang timur, di saat kita berbicara hendaknya kita bisa memandang muka dari si lawan bicara. Jangan sampai membuang muka. Sebab kalau kita membuang muka, kita tidak melihat lawan bicara, tentunya ini akan dinilai negatif orang yang kita ajak bicara. Inilah satu contoh di gambar ini, di foto ini, seseorang yang berbicara kepada atasan, orang yang dihormati kepada pimpinan dengan penuh hormat, dengan menunduk. Namun pesan-pesan yang disampaikan itu jauh lebih jelas dan bisa dimengerti oleh atasan kita, oleh pimpinan kita. Mungkin rintangan terbesar bagi komunikasi lisan yang efektif adalah jika seseorang terlalu banyak bicara, menjadi sangat cerewet dan bertele-tele,
sehingga orang lain tidak mendapat kesempatan mengatakan sesuatu. Ini hendaknya juga disadari oleh kita semua. Di saat kita berbicara kepada orang lain, hendaknya kita bisa melihat waktu yang ada. Jangan sampai kita terlalu bertele-tele, terlalu membuang-buang waktu dengan banyak kata, banyak kalimat, sehingga justru akan mengaburkan dari misi kita berbicara, dari maksud dan tujuan kita berbicara. Dan kita kalau terlalu banyak mengeluarkan kata-kata, lebih kata-kata yang tidak masuk akal, tentunya kita akan dianggap orang yang sangat cerewet, sehingga menyebalkan bagi orang yang kita ajak bicara. Demikian pula di tengah-tengah kehidupan keluarga, di saat kita berbicara, di saat kita menasehati anak, kalau ungkapan kata-kata itu terlalu banyak, terlalu bertele-tele, tentunya juga akan membuat kebingungan bagi si anak. Demikian pula di saat kita berkomunikasi, berbicara dengan istri, dengan pasangan kita, kita pun juga harus tahu diri, jangan sampai bertele-tele, sehingga bisa menyebabkan pengaburan atau tidak mengerti orang yang kita ajak bicara, karena pembicaraan kita selalu menimbulkan kebisingan, ketidaknyamanan bagi anggota keluarga kita. Buddha sering memuji mereka yang mudah diajak bicara. Ini ditulis dalam Anguttara Nikarya volume 81. Suatu kualitas yang menuntut seseorang supaya membuka diri, ramah tamah, dan membiarkan orang lain tahu bahwa ia tertarik pada mereka dan apa yang mereka katakan. Juga perlu menyelingi pembicaraan kita dengan berhenti berbicara sejenak, sehingga mengizinkan orang lain untuk mengekspresikan gagasannya, guna mempertimbangkan apa yang dikatakan atau untuk mengajukan pertanyaan. Berbicara berkata-kata diilustrasikan seperti seorang menulis. Menulis kalimat tentunya harus ada titik komanya. Ada makna-makna tertentu di saat kita membuat titik atau titik koma, sehingga bukan pembicaraan yang terlalu panjang, yang terlalu bertele-tele, sehingga akan mengaburkan dari pesan-pesan dari pembicaraan yang kita katakan. Berbicara sepanjang waktu atau terlalu lama adalah bentuk keegoisan, sedangkan orang yang mudah diajak bicara menunjukkan rasa hormat, kemurahan hati, dan sopan santun terhadap orang lain. Karena itu, mungkin tidak mengherankan bahwa Buddha melihat sifat mudah diajak bicara dengan ekspresi dari cinta. Ditulis dalam Samyutta Nikaya 143. Seseorang yang memberikan kesempatan orang lain untuk merespon pembicaraan kita, ini juga sangat penting sekali. Jangan sampai di saat kita bercerita, di saat kita berbicara, berkata-kata, kita terlalu mendominasi, sehingga orang lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengerti dan memahami perkataan-perkataan kita atau penjelasan-penjelasan kita. Hendaknya kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita hendaknya mempunyai sifat mudah diajak bicara. Jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita jual mahal kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang mungkin kedudukannya di bawah kita. Kita cuek, kita tidak peduli, kita tidak merespon apa yang dikatakan mereka. Sang Buddha ini memberikan satu pesan, bahwa di saat kita berbicara, bergaul dengan orang lain, tentunya kita jangan terlalu memilih-milih orang-orang yang mungkin kita anggap lebih rendah daripada kita cuekin, kita biarkan. Kemudian orang yang kita anggap di atas kita
lantas kita mengistimewakan mereka dengan sikap, dengan perilaku kita di saat kita berbicara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, Buddha mengetahui bahwa mendengarkan merupakan sebuah faktor penting dalam pendidikan. Belum mengajarkan terdapat 5 keuntungan dari mendengarkan Dhamma. Apakah kelima hal itu? Sang Buddha ingin menjelaskan begitu pentingnya mendengarkan. Bahkan ada ungkapan, orang yang terlalu banyak cerita, ilmunya itu masih sedikit, masih rendah. Sedangkan orang yang banyak mendengar, ilmunya akan bertambah. Ada beberapa manfaat di saat orang lain menyampaikan khotbah-khotbah Dhamma, baik itu para biku, para romo, maupun pembicara-pembicara yang lain, tentang manfaat mendengarkan Dhamma. Yang pertama, mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Banyak hal yang belum kita ketahui karena keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas, keterbatasan buku maupun kesempatan. Kita belum cukup mempunyai pengertian dan pemahaman Dhamma, atau pemahaman Dhamma kita masih dangkal. Dengan sesering mungkin kita banyak mendengar, pengetahuan Dhamma itu tentunya akan semakin bertambah, akan menambah kebijaksanaan yang kita miliki. Karena pada dasarnya pesan-pesan Dhamma yang disampaikan oleh para pembicara, baik itu biku dan para romo, akan menambah kebijaksanaan kita. Yang kedua, memperjelas hal yang didengar sebelumnya. Di saat kita mendengar sekali, 2 kali, mungkin kita belum paham sepenuhnya. Dengan diulang, kita jauh lebih mengerti dan lebih mendalam. Yang ketiga, menghalau keraguan-raguan. Mungkin penjelasan Dhamma yang kita terima itu belum sepenuhnya itu meyakinkan kepada kita. Perlu diulang kembali sehingga keraguan-raguan kita terhadap Dhamma itu akan semakin tipis dan kita meyakini betul tentang manfaat, tentang kegunaan Dhamma yang kita mengerti untuk membuat kita hidup lebih bahagia, lebih bijaksana lagi dengan mengerti dan memahami Dhamma, dengan selalu banyak mendengar dan memahami Dhamma. Yang keempat, meluruskan pemikiran. Kadang kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang keliru, mempunyai persepsi-persepsi yang keliru atau tidak utuh. Dengan sering mendengarkan Dhamma, pikiran-pikiran kita, ibarat itu benda atau ibarat itu jalan, kita diluruskan dari pengertian yang salah, dari pemikiran yang salah. Yang kelima, pikirannya akan menjadi senang. Kita senang dalam kehidupan ini bisa mendengarkan Dharma, bisa memahami Dhamma, tidak mempunyai keraguan-keraguan lagi, dan mempunyai pandangan yang benar tentang kehidupan ini dari penjelasan-penjelasan Dhamma yang diberikan kepada para pembicara, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Ini ditulis dalam Anguttara Nikaya 111 sampai 248. Sebelum mengajarkan Dhamma, Buddha sering berkata kepada para pendengar, dengarkan baik-baik, perhatikanlah, dan aku akan berbicara. Ditulis dalam Anguttara Nikaya volume 302. Pesan moral Sang Buddha ini sangat penting sekali bagi kita. Jangan sampai di saat Buddha mulai berbicara, mulai menjelaskan tentang Dhamma, kita cuek, kita belum siap, atau kita melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan Dhamma, sehingga pembabaran Dharma itu akan sia-sia karena kita yang menerima pun belum siap karena kondisi yang tidak mendukung. Dengan Buddha berpesan demikian, untuk kita selalu mendengarkan dengan baik-baik, dengan memperhatikan,
per kata, per kalimat, per penjelasan yang dikatakan Sang Buddha ini, kita dalam waktu yang singkat bisa mengerti dan memahami Dhamma, sehingga kita bisa melepaskan diri dari keraguan-raguan terhadap Dhamma, maupun kita bisa suatu saat nanti menyampaikan Dhamma kepada orang lain, kita teruskan kepada orang lain itu tidak salah paham, ataupun kita betul-betul bisa melami dengan baik. Pesan moral Sang Buddha ini juga perlu diperhatikan oleh segenap umat Buddha, di mana setiap hari Minggu maupun di saat hari-hari tertentu ada acara-acara, ada pertemuan-pertemuan yang membahas Dhamma. Hendaknya kita betul-betul siap untuk mendengarkan dengan baik pembabaran Dhamma, memperhatikan, kalau perlu kita catat, kita rekam, sehingga Dhamma itu akan mudah kita ingat, mudah kita ulang kembali di saat-saat kita mempunyai waktu yang senggang. Begitu pentingnya kita harus mendengar. Sampai ada sebuah peribahasa yang terkenal di Myanmar, satu mulut dan dua telinga. Oleh karena itu kita seharusnya mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah pesan Dhamma, di mana kita harus menggunakan dengan bijak mulut kita untuk mengatakan kebenaran kepada orang lain, untuk menjelaskan Dhamma kepada orang lain, dan menggunakan anggota tubuh kita, indria kita, betul-betul berguna, bermanfaat untuk kemajuan diri kita, kemajuan rohani kita, kemajuan spiritual kita. Dengan menggunakan indera-indera ini dengan baik, tentunya kita akan mudah untuk merealisasi nibbana. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu mempunyai perhatian yang besar. Begitu pentingnya kita menjaga komunikasi, menjadikan bahasa, menjadikan panca-panca indera kita sebagai sarana untuk memahami Dhamma, sehingga Dhamma betul-betul berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.